Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Terbaik, Bu. Ya, baik, kabar baik. Apakah anak-anak semua sudah mengisi absen pada WA? Ya, Bu, sudah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa. Dipersilakan kepada Akrisha untuk memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Adapun materi kita pada hari ini yaitu slide selanjutnya, hubungan sosial. Hubungan sosial itu meliputi 3 submateri. Yang pertama itu tindakan sosial, interaksi sosial, dan realitas sosial. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan definisi tindakan sosial, menganalisis tipe-tipe tindakan sosial, mendeskripsikan interaksi sosial, menganalisis faktor terbentuknya interaksi sosial, mengklasifikasi jenis-jenis interaksi sosial, mengklasifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, mendeskripsikan definisi realitas sosial, dan yang terakhir mendeskripsikan definisi keluarga. Pengertian tindakan sosial menurut Max Weber, setiap tindakan sosial mengandung makna sebab suatu tindakan hanya akan bermakna jika ditujukan pada orang lain. Oleh karena itu, tindakan sosial hanya dapat dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Tipe-tipe tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Syarat-syarat interaksi sosial yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua yaitu komunikasi, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama itu imitasi, suatu tindakan yang meniru orang lain baik dalam sikap ataupun tingkah laku. Yang kedua yaitu sugesti, pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain diterima oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dari diri seseorang untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Yang ketiga itu simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang tertarik pada orang lain karena beberapa sebab seperti kemampuan, sikap, kepribadian, dan tingkah laku yang baik. Yang kelima, empati. Empati adalah kecakapan untuk merasa diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut larut merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang lain itu. Jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 yaitu interaksi antara individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu yaitu seorang individu akan membuat aksi kepada orang lain. Interaksi antara individu dengan kelompok yaitu dalam seorang individu berinteraksi dengan kelompok lain. Yang ketiga itu interaksi
interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini yang muncul adalah kepentingan kelompok sehingga kepentingan individu tidak muncul. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam hubungan sosial ada yang disebut dengan bentuk-bentuk interaksi sosial dan keterstrukturan sosial. Menurut Gilliam, ada dua macam proses sosial, yaitu muncul sebagai akibat interaksi, yaitu yang pertama, proses asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif terdiri atas persaingan. Selanjutnya, pengertian realitas sosial. Realitas sosial adalah bentuk kegiatan, perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu unit sosial kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang terikat oleh tali perkawinan yang sah. Baik, sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mungkin adik-adik sekalian sudah mengerti, makanya tidak ada yang ingin bertanya ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian membagi 3 kelompok. Masing-masing dalam kelompok itu berjumlah 6 sampai 7 orang. Setiap kelompok Ibu harap dapat menganalisis gambar yang Ibu munculkan pada PowerPoint tersebut. Kalian menganalisis gambar tersebut, apa yang terjadi dalam gambar tersebut, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga permasalahan dalam gambar tersebut dapat terjadi. Untuk itu, Ibu memberikan waktu kepada kalian selama 30 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan selama waktu diskusi kalian dengan anggota kelompok kalian. Ibu persilahkan untuk berdiskusi. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, menurut analisis kelompok kami, gambar tadi menceritakan tentang konflik antar kelompok. Seperti yang kita ketahui, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligere yang berarti saling memukul. Sementara secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana satu di antara pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Adapun konflik dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki perbedaan budaya yang sangat beragam. Nah, perbedaan ini yang mendorong terjadinya konflik disebabkan karena perbedaan pola pikir, perbedaan watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan antara perorangan atau individu. Dalam bermasyarakat, individu satu dengan yang lainnya tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu. Tentunya hal ini disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perbedaan kepentingan. Dalam hal ini, kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lain-lainnya. Kemudian terjadinya perubahan sosial yang cepat. Dalam kehidupan sosial di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan perubahan.
Kedinamisan inilah yang terlalu cepat dapat memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial di lingkungan masyarakat. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada ya. Karena semua kelompok sudah tampil, kesimpulan dari presentasi setiap kelompok yaitu gambar tersebut menceritakan tentang konflik. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok di mana salah satu dari pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Penyebab konflik yaitu perbedaan kebudayaan, perbedaan antar perangan, perbedaan kepentingan, dan terjadinya perubahan sosial yang cepat. Baiklah, menurut Ibu, semua kelompok yang sudah tampil itu sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik dan semua presentasinya itu sudah baik. Mungkin pada hari ini sekian dari pelajaran kita tentang hubungan sosial. Untuk itu, Ibu harap kepada anak-anak sekalian, setelah mata pelajaran ini kalian membuka grup WA karena di situ Ibu akan mengirimkan link. Link itu akan berisi kuis di mana kalian akan menjawab soal kuis sebagai pergantian tugas pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu persilakan kepada Nancy untuk memimpin kita dalam doa. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.